Halo Kakak Reba, pemirsa, senang sekali hari ini saya Rifa Majid kembali menjumpai Anda dalam salah satu program talk show kesayangan kita, Potret Panggung Obrolan Terkini. Di bulan Desember ini disebut sebagai bulannya anti korupsi. Di tanggal 9 Desember kemarin diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Untuk di Indonesia sendiri mengangkat tema teguhkan komitmen untuk memberantas korupsi demi untuk Indonesia maju. Kurang lebih seperti itu tema yang diangkat untuk Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 atau Hakordia ini. Hakordia bukan hanya sebagai seremonial atau peringatan semata pastinya. Kita berharap peringatan Hari Anti Korupsi ini juga bisa menjadi refleksi dan juga aksi yang nyata untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, untuk membahas itu semua, khususnya di era kepemimpinan yang baru saat ini, bagaimana kita menanti langkah-langkah konkret dari pemimpin baru, baik itu presiden maupun kepala-kepala daerah yang baru terpilih untuk memberantas korupsi. Kita akan membahas itu semua. Pemirsa, bersama saya sudah hadir narasumber kita. Beliau ini adalah seorang pegiat anti korupsi dan juga merupakan koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi. Ada Kakak Jusman AR. Assalamualaikum, apa kabar Kakak Jusman? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana aktivitas sejauh ini? Aktivitas jelas lancar-lancar aja, apalagi ini masih ada spirit usai merayakan perayaan Hari Anti Korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia baru berderakan memang ya, diperingati di tanggal 9 kemarin. Kemudian tema yang diangkat juga ini bisa jadi apa ya, pengingat untuk kita semua betul-betul komitmen memberantas korupsi sama-sama. Kakak Jusman sendiri menilai peringatan Hakordia ini sebagai refleksi kah? Acara tahunan kah? Atau seperti apa sebenarnya? Ya, saya kira apa yang disampaikannya itu semuanya benar ya. Boleh dikatakan refleksi, boleh dimaknai sebuah peringatan atau yang tidak hanya sebatas seremoni, tetapi bagi kami pegiat anti korupsi adalah merupakan peringatan yang menunjukkan suatu ketegasan. Apalagi kalau kita merujuk pada tema induknya kan, bagaimana membangun komitmen yang sama untuk seluruh elemen bangsa terlibat berperan serta dalam melawan korupsi, baik dalam bentuk upaya pencegahan maupun dalam upaya penindakan. Untuk di kalangan NGO anti korupsi, tentu yang dimaksud penindakan adalah terlibat dalam pengawasan, monitoring, atau bahkan melakukan pelaporan. Karena NGO anti korupsi itu tidak tergerak bukan dalam kategori selaku penegak hukum, tetapi di sana ada ruang peran serta dalam hal melakukan pelaporan. Oke, ada langkah-langkah edukasi juga dari teman-teman pegiat anti korupsi kepada masyarakat. Saya kira itu sudah pasti ya. Sejauh ini memang khusus di lembaga kami atau saya selaku koordinator di lembaga ini, jauh sebelumnya memang kita intens masuk di kelompok-kelompok yang intens menggelar diskusi, baik di kelompok kampus, ormas, badan-badan eksekutif mahasiswa, termasuk di perguruan tinggi, bahkan di birokrasi. Nah, kita selalu mengedukasi, menyampaikan pesan-pesan, bukan hanya pesan-pesan secara moral berkait anti korupsi, tetapi bagaimana kita membangun penyadaran bahwa termasuk melakukan pembiaran juga sebenarnya tidak dibenarkan dalam konstitusi. Karena ya, ketika kita melakukan pembiaran itu ibarat kata kita memelihara kejahatan dan memupuk kejahatan itu. Iya, jadi memang harus ada wujud peran serta yang konkret, apalagi memang kita sebagai warga negara yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentu kita hanya dituntut untuk hidup dan berkembang seenaknya aja, tetapi ya mari kita sama-sama berperan serta, berkontribusi apapun profesi kita demi untuk menyelamatkan hak-hak masyarakat yang digarong oleh para koruptor. Lebih khusus untuk penyelamatan kerugian keuangan negara. Betul. Dan ini yang menjadi komitmen bersama gitu ya, bukan hanya sebatas tema. Ini juga terlihat di kepemimpinan Pak Prabowo ketika terpilih dan dilantik. Salah satu komitmen beliau dan masuk dalam asta cita presiden adalah pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas di 100 hari kerja pertama. Komentar Kakak Jusman seperti apa? Tidak ada alasan siapapun presiden sebenarnya memang dituntut itu, karena sejauh ini salah satu landasan fundamental dari birokrasi itu adalah harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Nah,
yang kita tuntut sekarang adalah siapapun pemimpin itu, siapapun leader itu adalah bagaimana sikap political will-nya. Untuk Pak Prabowo saya kira memang ada langkah maju lah, di mana sebelumnya dia menyampaikan dalam pidatonya di masa usai pelantikan pidato perdananya, dia sampaikan bahwa siapapun yang terindikasi korupsi di negeri ini, entah itu kader partai saya, entah itu kabinet merah putih, entah dari mana, siapapun, yang jelas jangan pernah berharap ada kompromi dari kami. Kita akan kejar sampai dimanapun. Makanya banyak langsung penangkapan-penangkapan, tiba-tiba banyak kasus yang terungkap. Maka lebih spesifik lagi sampai diinstruksikan untuk bagaimana seluruh kepala desa di negeri ini dilakukan audit, pemeriksaan terhadap penggunaan anggarannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Dan kita baru lihatlah ada berapa ratus oknum kepala desa yang terperiksa sekarang, bahkan sudah ada yang terjerat kan, ditahan. Nah, saya kira ini langkah maju. Meskipun sebenarnya memang masih menimbulkan, ya masih menyisakan tanda tanya besar. Ingin nggak sih kami selaku pegiat anti korupsi, mengapa hanya difokuskan kepada kepala desa? Kenapa tidak diberlakukan juga untuk seluruh menteri, gubernur, wali kota atau bupati? Betul. Mereka ini kan sama-sama menggunakan anggaran, bukan hanya APBD tapi juga APBN. Kan mestinya gitu. Di suatu kesempatan saya diwawancara media 2 hari sebelum perayaan Hari Hak Kurnia ini, saya sampaikan itu. Pada prinsipnya ini bagus, hanya saja harusnya instruksi ini diiringi dengan pemberlakuan yang adil. Karena bahwa kalau hanya ditujukan kepala desa, ini kesannya kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas, kan gitu ya? Tapi itulah pendapat kami, yang ya saya mendapat kabar direspon dengan baik. Tetapi apapun itu, ya kita menanti ya actionnya seperti apa. Nah, satu juga yang mendesak di negeri ini adalah kenapa sampai sekarang rancangan undang-undang perampasan aset belum ditetapkan, belum disahkan oleh DPR. Nah, ini akan menjadi ujian juga bagi Presiden beserta kawan-kawan di parlemen itu. Di mana sebenarnya masalahnya sehingga kemudian bahwa kalau sampai berakhir periodenya Prabowo dan undang-undang itu belum disahkan, aneh saya kira. Ini jadi PR besar, gitu ya. Bukan hanya itu, di mana-mana kita tahu banyak kemudian wilayah bebas korupsi, wilayah anti korupsi, integritas, fakta integritas bahkan ditandatangani oleh pejabat-pejabat negara. Namun tetap saja faktanya masih banyak juga pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Kira-kira apa yang mendorong itu sebenarnya? Kalau bicara korupsi ya, secara teori kita sering mendengar atau bahkan membaca itu karena adanya peluang kesempatan. Peluang kesempatan ini melekat pada siapa yang berkuasa. Makanya kalau ada pertanyaan timbul, siapa yang paling potensi korupsi di negeri ini Pak Jusmang? Jawabannya hanya satu, adalah pejabat. Mengapa pejabat? Karena dia memiliki peluang dan kesempatan atas kewenangan atau kekuasaannya itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus melekat pengawasan. Pengawasan itu tidak cukup dengan atasan-atasan, tetapi harus senantiasa dibuka aksesibilitas publik secara luas untuk meneropon sejauh mana kebijakannya itu, apakah sudah berkesesuaian dengan instrumen Undang-Undang Nomor 28 atau 11 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Dalam undang-undang itu kan jelas asasnya profesional, proporsional, akuntabilitas, bertanggung jawab, memberi kepastian hukum, kan jelas itu. Nah, sejauh ini masih sering kita mendengar, katakanlah di gubernuran, di bupati, di kota madya, masih sering kita mendengar munculnya keluhan-keluhan dari kawan-kawan pegiat media. Padahal jelas-jelas sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik, meskipun memang ada juga batasan-batasan yang tidak boleh diekspos. Tetapi bahwa kalau kemudian hanya untuk bercengkrama saja atau sebatas konfirmasi, seolah-olah jawabannya hanya oh ya nanti kan, itu tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat sebenarnya. Lupa akan publik. Padahal sesungguhnya bagi kami media itu adalah perwakilan atau corong masyarakat. Jadi harus dibukakan akses. Karena tidak mungkin juga bagi kami pegiat anti korupsi yang akan mendatang ke sana. Cukuplah apa yang disampaikan, diberitakan di publik melalui media, dan kemudian kita pelajari, telah dan kita tindak lanjuti. Kalau dalam kebijakan itu ada dugaan-dugaan, maka di situ peran kita untuk
muncul. Bagaimana mengadvokasi itu untuk menyelamatkan apa yang perlu diselamatkan. Baik. Obrolan ini masih akan kita lanjutkan tentunya Kakak Jusman ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Potret Panggung Obrolan Terkini. Kembali di Potret Panggung Obrolan Terkini, kita masih membahas dan soal tema kita menanti pemberantasan korupsi di era kepemimpinan yang baru, bukan hanya kepemimpinan Presiden Prabowo, tapi juga yang baru-baru saja terpilih kepala-kepala daerah, gini ya, baru-baru saja pilkada diselenggarakan, begitu ya, yang kita harapkan jujur, adil, sesuai dengan cita-cita kita bersama. Tapi ternyata dalam praktiknya juga masih banyak tuh ya intervensi-intervensi atau istilahnya korupsi-korupsi, tindak-tindakan korupsi kecil yang kemudian bisa memanipulasi suara gitu ya, dalam tanda kutip keinginan masyarakat untuk memilih satu pihak diintervensi oleh pihak lain begitu. Ini kan juga bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi, bukan begitu Kakak Jusman? Salah satu cikal bakal terjadinya korupsi itu adalah di dalamnya terjadi money politik. Apalagi jikalau memang dalam masa bersosialisasinya itu atau berkampanyenya itu menggunakan anggaran yang sangat besar, kan publik tahu berapa sih gajinya itu gubernur, berapa gajinya itu wali kota, bupati, kan kita bisa detailkan itu, kita bisa paham itu, bukan hanya dapat dipahami oleh orang-orang akuntan publik, tapi masyarakat umum pun stratanya disiplin ilmunya bisa paham. Nah, inilah yang saya kira perlu ada pembedahan ke depannya. Nah, sama yang di soal pilkada, iya, sampai sekarang saya belum menyatakan bahwa sudah selesai, karena masih, meskipun sebenarnya sudah ada penetapan KPU kan, karena kita melihatnya masih ada sampai gugatan-gugatan ke MK, masih ada juga timbulnya riak-riak. Tapi pada prinsipnya bagaimana kedepannya ini pesta demokrasi ini betul-betul di dalamnya ada penegasan pada instrumen lubernya itu langsung umum dan bebas rahasia, dan yang paling penting tidak ada intimidasi. Memang kadangkala kalau kita bicara intimidasi, siapa yang potensi melakukan itu kan adalah yang menjabat atau penguasa. Bagaimana jika kalau misalnya pejabat oknum calon itu tidak menjabat lagi? Ya, apakah juga PJ begitu? Tidak tertutup kemungkinan juga terjadi seperti itu. Tapi pada prinsipnya kalau kami pegiat korupsi, saya termasuk terlibat kemarin bicara soal pilkada ini. Tapi bukan berarti kemudian kami pragmatis atau kompromi atau berafiliasi dengan partai politik untuk terhadap suatu calon, tetapi ini bentuk pengawalan kami terhadap suatu program. Yakni adalah bagaimana setiap calon bersedia atau berani memasukkan program dalam visi-visinya berkait pemerintahan bersih yang diserahkan ke KPU untuk sebagai lembaran negara, bukan fakta integritas. Fakta integritas itu jikalau kalau terpilih dan tidak diimplementasikan, tidak ada juga implikasi hukumnya itu. Dan baru-baru ini juga yang kita lihat bersama-sama di media begitu ya, soal kasus Koni Makassar katakanlah seperti itu, penggunaan atau penyalahgunaan dana hibah untuk Koni Makassar yang kemudian sekarang tengah diproses. Atau saya juga ingin mendengarkan bagaimana komentar Kakak Jusman berkaitan dengan beberapa kasus terakhir juga, salah satunya soal kasus korupsi dana operasional dari Satpol PP Makassar. Tanggapan melihat dua kasus ini? Kalau berkait kasus tersebut saya sangat paham. Mengapa saya sangat paham? Karena kebetulan memang saya terlibat yang mengangkat kasus itu dan bahkan mengawal. Khusus berkaitan kasus Koni. 4 bulan sebelum penetapan tersangka dan kemudian langsung ditahan, saya sudah ngomong juga di media ini. Saya sampaikan, saya minta Kejaksaan Negeri segera tahan, segera tetapkan tersangka dan langsung tahan. Publik bisa menilai, loh, ada apa ini Pak Jusman? Seolah-olah mendahului proses hukum, sekarang seolah-olah tahu bahwa bakal tersangka nantinya. Ya tentu ada pertanggungjawaban hukum. Tidak mungkin juga saya ngomong atau ngawur jikalau tidak dibekali dengan data. Persoalan data itu saya terlibat dalam pelaporan atau mengawalnya saja,
atau ke bagaimana? Ya saya kira itu rahasia. Pastinya bagi kita pergi anti korupsi yang punya nilai, sebisa mungkin setiap berwacana, berstatement harus dibekali berdasarkan pada data. Nah, begitu juga Satpol. Jauh sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kalau kemudian kenapa kemarin baru ditetapkan tersangka adalah sudah dijebloskan, anggap aja itu adalah kado hakor dia. Itu kado hakor dia. Sekira siapapun, ini juga pesan khusus buat kepada masyarakat atau pengguna anggaran, jangan pernah merasa hebat, merasa jago, merasa tebal. Siapapun kawan mereka, kawan Anda dalam persoalan korupsi. Yang pernah merasa kebal. Apakah budaya korupsi ini bisa hilang di Indonesia, Kakak Jusman? Sesungguhnya bisa, tetapi dengan catatan juga memang berbenturan dengan budaya. Contoh misalnya gini, saya sering ngomong di mana-mana di ruang publik. Bahkan pada salah satu kampus dalam seminar nasional, saya sempat berdebat dengan salah satu akademisi, profesor ya. Ini kan persoalan korupsi, Pak Jusman, kalau dilapor kan menyangkut budaya, malu dia. Siri ya? Ini siri. Bagaimana tanggapannya itu Pak Jus? Apakah Pak Jusman tidak peduli dengan itu? Saya jawab apa? Justru saya peduli. Menurut kami, menurut saya, ini adalah penempatan budaya siri yang salah. Salah besar, bukan lagi keliru, salah besar. Harusnya dia menempatkan, memposisikan budaya siri itu bagaimana ketika dia mendapat amanah, mengemban suatu jabatan, senantiasa memperhatikan itu bahwa kalau saya menyalahgunakan kewenangan atau korupsi, ini merusak budaya siri. Jangan budaya siri itu ditempatkan setelah Anda ditangkap. Bahwa ini budaya siri, itu salah. Jadi harus juga diluruskan. Tentunya itu. Budaya itu yang harus dipegang untuk mencegah. Gitu ya? Dan bukan itu digunakan setelah Anda tertangkap. Ini harus diluruskan. Menarik. Dan ini juga harus tentunya diaplikasikan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pejabat negara saja. Kita akan bahas selanjutnya di sesi berikutnya, Kakak Jusman, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Potret Panggung Obrolan Terkini. Menarik dari pembahasan kita ya. Budaya siri itu khususnya di Sulawesi Selatan harusnya jadi cambuk untuk kita mencegah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak menodai budaya itu sendiri. Iya nggak sih? Tapi kalau kita melihat ya, di Indonesia saat ini skor anti korupsinya masih sangat rendah, dan Indonesia berada di posisi 115 dari 180 negara terkait indeks persepsi korupsi. Kira-kira sebagai masyarakat Sulawesi Selatan yang punya budaya siri itu, bagaimana kita bisa meningkatkan skor itu dan betul-betul menghilangkan korupsi di Indonesia? Pertama ya, saya kira memang harus ditanamkan untuk pada setiap orang, khususnya pemimpin, bagaimana senantiasa berperilaku untuk dapat menjadi teladan ya. Nah, berkait budaya siri ya, kalau di Sulsel dikenal adalah bagaimana taruh ada taruh gaul. Nah, meskipun ini sebenarnya masih sering masih kesulitan kita menemukan yang seiring dengan itu pernyataan dengan perbuatan. Jadi ada banyak contoh-contoh, saya kira bukan hanya di persoalan di kabupaten, bahkan di tingkat provinsi pun baru saja kita melihat kemarin setelah Pak Nurdin Abdullah ada lagi Pak Sarwi Yassin Limpo. Ya kan? Nah, ini kan juga menjadi tanya besar. Kita pergi anti korupsi juga secara nasional itu dicemooh juga. Nah, memang ada pendapat begini, Pak Jus, itu kan memalukan kalau pejabat di daerahnya sendiri diungkap, terekspos, terwakil, wah memang ada korupsi di sana. Betul. Tapi apakah semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak kasus yang terungkap, maka semakin sukses kita untuk memberantas korupsi? Atau seperti apa sebenarnya? Kalau saya sih harus menilai, saya kira pertanyaan ini sudah berulang ya dari tahun kemarin. Ini kok sekarang kayaknya semakin banyak korupsi. Apa buktinya? Yang tertangkap di Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Untuk menilainya itu harus ditelisik. Apakah orang yang tertangkap itu perbuatannya terjadi di masa tahun-tahun sebelumnya atau tahun yang berjalan? Kan begitu? Kalau bahwa misalkan era sekarang munculnya korupsi baru tertangkap, itu artinya ada gerakan untuk pemberantasan korupsi. Beda lagi kalau misalkan kejadian itu 5 tahun lalu.
lalu kemudian terungkap pada masa rezim sekarang, ya saya kira itu juga lebih luar biasa. Karena kasus lama pun tetap diungkap, ya memang menjadi pertanyaan publik. Hanya kadang-kala memang menjadi dilematis ini aparat penegak hukumnya, karena diduganya ada kaitannya dengan politik. Saya sih sebenarnya kalau paham saya, termasuk pemberlakuan di lembaga kami adalah tidak ada urusan dengan politik. Karena kita selalu berusaha konsisten gini, mari kita lihat memandang persoalan hukum dengan perspektif hukum, jangan perspektif politik. Yang bikin kacau biasa penegakan atau pemberantasan korupsi ketika orang pengamat politik berpendapat tentang korupsi, bikin kacau-kacau kan sebenarnya ini. Saya selalu melihat, itu kan ada politiknya. Akhirnya dipolitisasi. Ya, saya bantah gini. Sekeras bagaimanapun tekanan politiknya, kasus itu kalau memang tidak ada unsur korupsi, ya tidak bakalan juga tersangka, tidak bakalan juga terjerat, terpidana. Tetapi bahwa kalau kemudian sudah ada memang unsurnya keras, lalu ada juga tekanan politiknya, bukankah itu hal yang luar biasa? Pemberantasan korupsi juga harus cermat melihat momen. Salah satu strategi bejatnya, katakanlah bejat, karena memang pegiat anti korupsi itu harus misionaris. Dia harus misionaris, tidak boleh itu lunak-lunak. Mungkin di hadapan saya pejabat baik-baik, tapi kapan ada korupsi pasti tanduk. Harus begitu. Baik. Kalau komitmen dari pegiat anti korupsi untuk memberantas korupsi bahkan sampai ke akar rumput sudah tidak bisa dilakukan lagi ya. Tapi yang kita pertanyakan, kita pengen lihat saat ini ya, bagaimana komitmen pemimpin-pemimpin yang baru terpilih. Katakanlah kalau di skala kita di Sulawesi Selatan, kepala-kepala daerah kita yang baru ini sejauh apa sebenarnya kalau ya pasti semuanya terpilih, baik bupati, wali kota atau gubernur nantinya. Kalau ditanya bagaimana menurut ke depan, pertama kita harus lihat, kan hampir semua yang menjabat ini sebelumnya pernah menjabat. Apakah dia menjabat sebagai wakil rakyat? Nah, kita bisa lihat, kita bisa tracking di situ waktu dia wakil rakyat, seperti apa sih kontribusinya, bagaimana dia memperjuangkan hak-hak masyarakat. Bukan hanya di kudapinya atau di konstitusinya. Kemudian kedua, bagaimana orang yang pernah menjabat, misalkan sudah bupati memang sebelumnya atau sudah gubernur memang sebelumnya, bagaimana di saat dia menjabat, produk apa saja yang dia lahirkan, bagaimana kebijakannya, apakah kebijakannya tidak hanya menguntungkan kelompok dan keluarga. Kemudian kedua, bagaimana di saat maju kembali, apakah dalam visi-misi yang diserahkan ke PI itu masih tetap memperjuangkan adanya pemerintahan bersih. Kan beda itu. Jadi kesimpulan, tiba pada kesimpulan kalau saya ditanya, ya semua yang terpilih ini potensi semua korupsi. Saya mau bilang begitu. Tidak ada yang salah kalau saya bilang semua potensi korupsi. Jadi itu tegasnya. Dan bagi kami, bagi anti korupsi, entah itu kawan, entah itu sahabat atau keluarga yang terpilih, ya sebagai sahabat saya harus memposisikan diri sebagai pegiat anti korupsi. Artinya gini, bukan berarti kemudian ketika dia terduga ada praktik korupsi lalu saya hadir membelanya, lalu saya hadir menyampaikan, tidak usah takut lah, kawan itu penyidiknya, nanti kita bantu. Tidak boleh. Yang dimaksud bersaudara, bersahabat bukan pada itu, tapi adalah bagaimana senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, bagaimana saling senantiasa mengingatkan, jangan coba-coba membuat kebijakan yang menyimpang. Jangan sampai kita juga masuk dalam konflik kepentingan itu. Muncul memang pertanyaan kalau ketika itu dilakukan, pasti kamu dimusuhi. Ya memang pegiat anti korupsi harus terbiasa dengan dimusuhi. Kira-kira apa yang harus kita sebagai masyarakat, walaupun kita tidak terlibat langsung dalam organisasi pegiat anti korupsi, apa yang bisa masyarakat lakukan, khususnya pemirsa, untuk bisa sama-sama nih memegang komitmen memberantas korupsi bersama, khususnya bisa mengawasi nih pemimpin-pemimpin yang baru kita. Pertama, tingkatkan kepedulian. Yang kemudian kedua, apapun profesi kita senantiasa mensyukuri segala nikmatnya. Itu saja. Jangan tamak ya. Jangan. Jadi faktor korupsi kan bukan hanya karena adanya peluang dan kesempatan, tapi adanya sifat-sifat ketamakan atau keserakahan. Kan gitu. Nah itu kan yang banyak, yang banyak. Contoh misalkan di wakil rakyat, contoh misalnya pejabat, belum cukup setahun dilantik wakil rakyat, langsung nyicil mobil baru. Biar balik modal gitu. Langsung nyicil mobil baru. Nambah rumah baru. Sebentar nambah istri baru lagi. Kapan gitu? Iya toh? Nah,
tiba ada kebijakan yang harusnya diperjuangkan untuk masyarakat, tetapi bahwa dia akan kalau saya nolak ini saya akan diperhadapkan dengan ancaman PAW. Kalau saya di PAW gimana ini? Bayarnya di cicilan-cicilan gitu. Kan gitu. Siap. Nah, itulah salah satu alasan mengapa saya tidak pernah tertarik masuk partai. Hidup yang biasa-biasa aja. Syukur sekali. Yang penting bahagia ya. Iya, gitu. Terima kasih banyak Kak Jusman untuk waktunya. Hari ini sudah berbincang bersama kami, ngobrol soal penindakan dan juga ya tentunya korupsi di Indonesia. Kita harapkan bersama bukan hanya sampai di atas kertas komitmennya tertulis, tapi juga bisa dilaksanakan. Kita aksi bersama-sama untuk memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di tanah kita tercinta, Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan kami di Potret Panggung Obrolan Terkini. Sekali lagi terima kasih Kakak Jusman selaku narasumber. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam Maki, tanpa ada salam.